Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Kaltim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita kembali berjumpa pada program Sentuhan Kalbu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu adalah bagaimana pengertian dan penjelasan hukum jual beli syariah. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dengan aktivitas yang namanya muamalah atau melakukan transaksi jual beli. Bersama narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Nur Zahroni MAG yang nanti akan menjelaskan bagaimana hukum jual beli secara syariah. Kita akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat, Alhamdulillah Ustaz, ya? sehat. Alhamdulillah. Nah Ustaz, bagaimana pembahasan di awal tentang tema pada kebersamaan kita kali ini yaitu adalah hukum jual beli syariah nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan bermuamalah. Semoga kita diberi kekuatan dan kesabaran untuk selalu istiqomah di jalannya dan akhirnya kita bisa husnul khotimah. Shalawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang jual beli di dalam Islam. Bicara tentang jual beli, maka tidak asing lagi bagi kita karena hampir setiap hari kita melaksanakan aktivitas jual beli ini. Di dalam Islam, jual beli masuk di dalam aspek muamalah, yaitu hubungan antar manusia, hablum minan nas. Sedangkan di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga tidak hanya hablum minallah atau hubungan kepada Allah, tapi juga harus menjaga hablum minan nas atau hubungan dengan manusia, yaitu ibadah dan muamalah. Kedua hal ini harus secara seimbang kita laksanakan dengan baik. Karena ketika salah satunya itu rusak atau tidak kita perhatikan, maka akan merusak aspek yang lainnya. Salah satu contoh misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa pendusta agama itu adalah orang-orang yang laleh di dalam sholatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian disebutkan di situ fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Bukan orang yang tidak sholat, tetapi mereka adalah orang yang sholat tetapi tidak menggunakan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah. Misalnya dalam hal jual beli, dia lalai terhadap aturan-aturan jual beli di dalam Islam. Nah, disinilah kemudian Islam tidak hanya memberikan aturan-aturan di dalam beribadah, tapi juga aturan-aturan dalam bermuamalah, terutama dalam hal jual beli. Khalifah Umar bin Khattab pernah keliling pasar dan mendapati ada beberapa pedagang yang tidak menggunakan aturan-aturan Islam atau melakukan kecurangan-kecurangan dalam berdagang. Maka kemudian dia mengatakan la yabi fi suqina hada illa man qad tafaqaha fid din. Tidak boleh orang berdagang di pasar ini kecuali mereka yang mengetahui hukum jual beli dalam Islam atau fikih muamalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli dalam Islam ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah dan para sahabat juga mereka para pedagang yang sukses. Pada umur 12 tahun Rasulullah sudah melakukan perjalanan dagang internasional, yaitu mengikuti pamannya Abu Thalib ke Syam. Sebuah perjalanan dagang yang luar biasa karena harus melewati 3 negara. Pada umur Rasulullah umur 17 tahun beliau sudah mandiri
tidak lagi ikut pamannya. Beliau mandiri melakukan bisnis di Mekah dengan cara membeli barang-barang di pasar kemudian menjualnya ke masyarakat. Dan pada umur 24 tahun Rasulullah sudah menjadi manajer investasi. Beliau kerjasama dengan para pemilik modal, termasuk pada waktu itu adalah Sayyidah Siti Khadijah. Nah, di sini gambaran bahwa Rasulullah seorang Rasul, seorang Nabi juga melakukan aktivitas jual beli, bahkan aktivitasnya tidak sekedar aktivitas jual beli, tapi beliau juga sangat sukses, pakar, ulung dan seterusnya. Begitu juga para sahabat Nabi. Seluruh Khulafaur Rasyidin adalah pedagang yang sukses dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu jual beli di dalam Islam? Secara bahasa, jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai' atau asyira. Artinya adalah al-mubadalah, tukar menukar atau pergantian. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya menukar petunjuk dengan atau menukar hidayah dengan kekafiran. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah perniagaan mereka. Nah, ini gambaran orang-orang yang menukar akidah, menukar keimanan dengan kesesatan. Nah, ini makna daripada asyira atau al-bai' tadi, pertukaran. Nah, secara istilah pertukaran di sini atau jual beli di sini adalah pertukaran harta dengan ketentuan tertentu dan tujuannya adalah pemilikan atau penyerahan milik, yaitu mubadalu mal bimalin tamlikan wa tamallukan. Nah, itu pengertiannya. Jadi ada unsur pertukaran harta, kemudian ada unsur syarat dan rukunnya, kemudian ada unsur pengalian kepemilikan. Barangkali itu pengertian daripada jual beli di dalam Islam. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Nah Ustaz, yang ingin saya tanyakan juga, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim, apa yang harus dipentingkan dalam jual beli Ustaz, supaya tidak melanggar yang namanya hukum syariat tadi Ustaz? Betul. Jadi karena jual beli ini adalah kegiatan yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi penjual, ya jadi pembeli, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai aktivitas jual beli kita ini nanti masuk dalam kategori yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling enggak kita harus mengetahui dulu apa itu syarat dan rukunnya. Nah, rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah al-aqidain. Nah, itu 2 orang yang melakukan transaksi. Nah, dalam hal ini ada penjual dan ada pembeli. Kemudian yang kedua adalah al-ma'qud alaih, yaitu objek. Objeknya dalam hal ini adalah barang yang dijual, termasuk di dalamnya adalah harga. Nah, itu masuk di dalam ma'qud alaih. Dan yang ketiga adalah ijab dan qabul atau serah terima yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Nah, ketiganya ini harus ada di dalam jual beli yang kemudian atau apakah nanti terpenuhi atau tidak. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah. Katakanlah misalnya al-aqidahnya ada, al-ma'qud alaihnya ada, tetapi ijab qabulnya tidak ada, maka tidak terjadi jual beli. Penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, tapi tidak ada ijab qabul. Atau sebaliknya, terjadi ijab qabul, ada akidnya, ada penjual, ada pembelinya, tapi ma'qud alaihnya nggak ada. Itu juga nggak bisa. Itu namanya nanti jual beli goror, jual beli makdum, barangnya tidak ada. Nah, ini harus terpenuhi ketiga rukun ini. Nah, dari ketiga rukun ini juga harus dipenuhi syarat-syaratnya. Karena kalau tidak terpenuhi juga akan merusak daripada hukum jual beli tadi. Yang pertama yaitu akid tadi ya. Baik penjual maupun pembeli itu syaratnya ada 3, yaitu ahliyah, wilayah, dan antarodin. Ahliyah itu artinya adalah cakap secara hukum. Nah, ukurannya apa cakap? Cakap itu adalah akil, balik. Ada yang menambahkan mumayyiz. Kemudian wilayah itu artinya berhak. Dia punya hak untuk melakukan transaksi itu. Bisa jadi karena dia pemiliknya,
atau dia wali dari pemilik barang itu kalau pemiliknya adalah mungkin masih anak kecil, atau juga wakil, dia diberi kuasa oleh pemiliknya. Nah, itu wilayah. Nah, kemudian yang ketiga antarodin. Antarodin yaitu dilakukan dengan suka sama suka, tidak dalam tekanan atau paksaan. Nah, itu syarat daripada orang yang melakukan transaksi jual beli. Ketika syarat itu dilanggar, maka jual belinya tidak sah. Kemudian yang kedua, ma'qud alaih atau objek. Objek yang dijual ini juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, objeknya ini harus mutakawim. Mutakawim itu halal. Halal dan tidak ada unsur najis, tidak ada unsur haramnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, barangnya harus jelas. Nah, jelas di sini harus diketahui oleh al-akid, oleh penjual dan pembeli, termasuk jelas harganya. Nah, jadi tidak hanya barangnya saja, tapi harganya juga harus jelas. Ini barangnya, harganya sekian. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya ma'qud alaih itu harus bermanfaat barangnya. Tidak boleh kita menjual barang yang tidak ada manfaatnya atau bahkan menghambur-hamburkan harta saja, tabdir. Nah, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya syarat ma'qud alaih itu barangnya bisa diserahkan. Tidak boleh kita menjual ma'qud alaih atau objeknya ini tidak bisa kita serahkan. Kita jual burung yang sedang terbang. Nah, itu nggak bisa. Atau kita jual mobil kita, tapi mobil kita ini sedang dicuri orang, belum ketemu. Nah, itu juga nggak bisa. Nah, itu syarat daripada ma'qud alaih. Kemudian yang ketiga tadi ijab qabul. Ijab qabul itu adalah perbuatan al-akidain, penjual dan pembeli, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan. Sehingga ijab qabul syaratnya pertama harus jelas. Kalau itu diucapkan dengan jelas oleh kedua belah pihak. Kalau tidak diucapkan berarti dilakukan dalam perbuatannya juga jelas. Kalau tidak diucapkan, diisyaratkan misalnya, juga isyaratnya harus jelas. Karena nanti ijab qabul itu bisa ada yang menggunakan lisan, ada yang menggunakan perbuatan, ada yang menggunakan isyarat. Terutama bagi orang yang tidak mampu berbicara. Nah, itu boleh melakukan transaksi jual beli. Caranya ijab qabulnya adalah menggunakan isyarat. Nah, jadi harus jelas. Kemudian harus sesuai antara ijab dan qabul. Jadi apa yang dikehendaki oleh penjual dan yang dikehendaki oleh pembeli itu harus sesuai. Nah, itu ketika tidak sesuai maka jual belinya tidak sah antara yang dikehendaki oleh penjual dan pembeli, termasuk sesuai harganya, sesuai barangnya. Kemudian yang ketiga syarat daripada ijab qabul itu adalah bersambung, tidak disela-selai dengan perkataan atau perbuatan yang lain yang itu bisa menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Nah, kira-kira itu syarat dan rukunnya, sehingga kalau itu terpenuhi insya Allah jual belinya itu sah. Baik Ustaz, nanti kita lanjut lagi Ustaz dengan pembahasan yang sama. Pemirsa TVRI Kaltim tetap bersama kami dalam program Sentuhan Kalbu. Pemirsa TVRI Kaltim, Anda masih bersama kami dalam program Sentuhan Kalbu dengan tema yaitu adalah hukum jual beli syariah bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Nur Zahroni MAG. Ustadz, bagaimana saat ini orang melakukan transaksi atau jual beli dengan sistem online nih Ustadz? Nah, dari pandangan agama bagaimana nih Ustadz? Iya, zaman berubah ya, zaman berubah, perkembangan terus terjadi. Maka Islam juga harus mampu merespon itu. Tidak bisa kita bersikuku dengan kondisi seperti di awal dulu. Maka fikih itu juga berkembang. Nah,
di dalam fikih-fikih klasik misalnya ya, ijab qabul itu harus dilakukan wajhan biwajhin atau harus dilakukan di satu majelis. Tapi kemudian sekarang jual beli sudah berkembang. Penjual tidak harus ketemu pembeli. Penjual dan pembeli tidak harus dalam satu tempat. Tapi yang ditangkap dari esensi jual beli harus dari satu majelis itu adalah supaya terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak. Jadi ilahnya itu adalah kesepahaman, kemudian terjadi antarodin, kerelaan antara kedua belah pihak, kemudian barang dan harganya diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, selama tiga hal ini terpenuhi, maka itu dibolehkan di dalam agama. Sehingga jual beli online pun itu termasuk aktivitas jual beli yang dibolehkan dalam Islam sepanjang tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Karena hukum jual beli itu sama dengan hukum muamalah yang lainnya, yang hukum asalnya itu adalah mubah. Al-aslu fil muamalah al-ibaha hatta yadullad dalilu ala tahrim. Hukum asal muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu apa? Ya unsur-unsur yang haram. Ada unsur gorornya, ada unsur ribanya, ada unsur maisirnya, ada unsur apa itu haramnya. Nah, itu yang bisa merusak daripada status jual beli tadi. Jadi selama itu terbebas dari unsur-unsur yang haram, insya Allah jual belinya sah. Baik, walaupun jual beli secara online juga nih Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz, bagaimana ketika kita melakukan muamalah dalam bertransaksi jual beli, ketika kita bertransaksi dengan orang yang tidak beragama kita atau non muslim Ustadz, ya. apakah tetap sah juga ketika kita bermuamalah dengan orang yang non muslim Ustadz? Iya, betul. Jadi karena muamalah ini kan hubungan manusia dengan manusia, maka sepanjang hubungannya itu adalah hubungan muamalah, maka hukumnya sah. Dan Nabi juga melakukan muamalah dengan orang Yahudi. Nabi pernah melakukan apa itu rahan, yaitu apa itu gadai dengan orang Yahudi. Pernah menggadaikan baju besinya dengan orang Yahudi. Sehingga hukumnya tetap sah selama objek yang kita jadikan jual beli itu adalah objek yang halal. Jual beli yang halal. Tapi kalau objeknya itu sudah haram, misalnya yang dijual itu khamar misalnya, atau narkoba, atau babi, itu yang tidak diperbolehkan. Nah Ustaz, jual beli apa nih Ustaz yang dilarang oleh agama nih Ustaz? Iya, jadi ada beberapa penyebab jual beli itu menjadi haram atau jual beli itu terlarang. Kalau kita klasifikasikan ada 3 sebab. Pertama, sebab karena objeknya haram. Nah, itu tadi yang kita sebutkan bahwa ketika yang kita jual itu adalah barang yang haram, maka sudah otomatis. Kemudian yang kedua, itu karena akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah itu tidak terpenuhi syarat rukunnya tadi. Misalnya akid harus bagaimana, ma'qud alaih harus bagaimana, ijab qabul harus seperti apa. Kalau tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah. Nah, yang ketiga ini banyak sekali nih, sehingga itu nanti bisa menjadi apa macam-macam jual beli yang dilarang. Nah, jadi yang ketiga itu melanggar prinsip antarodin dan melanggar prinsip keadilan. Nah, apa saja yang menyebabkan jual beli melanggar prinsip antarodin? Pertama, GIS. GIS itu adalah jual beli yang penjualnya tidak transparan. Yang kedua, tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat. Nah, tadlis itu menyembunyikan cacat. Tadi beda kalau GIS itu tidak memberikan informasi, bukan berarti menyembunyikan cacat. Nah, dia tidak cacat, hanya saja barang ini speknya misalnya tidak diinformasikan secara utuh. Nah, tapi kalau yang kedua tadlis ini menyembunyikan cacat, barangnya ini cacat. Nah, tapi cacat di sini sebetulnya tidak hanya cacat secara kualitas. Nah, kalau secara kualitas memang barangnya cacat, tapi ada juga cacat secara kuantitas. Nah, cacat secara kuantitas itu contohnya adalah mengurangi timbangan. Itu cacat secara kualitas. Kemudian juga ada tadlis itu terkait dengan harga. Terkait dengan harga. Jadi dia memberikan harga
yang jauh di atas harga pasar karena pembelinya tidak tahu, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasar. Nah, pada zaman dulu itu disebut talaki rukban. Talaki rukban itu mencegat pedagang di jalan supaya dia tidak tahu informasi harga pasar, kemudian dia bisa membeli dengan harga yang murah. Nah, itu tidak bisa. Nah, untuk sekarang mungkin itu tidak terjadi ya, karena informasi sekarang kan cepat. Nah itu. Nah, bisa juga tadlis itu terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu itu begini. Penjual sebetulnya dia tidak bisa memenuhi keinginan pembeli, tapi dia berjanji sanggup. Padahal dalam hatinya saya nggak mungkin bisa, karena misalnya dia beli secara pesanan itu ya. Akhirnya pada waktu yang telah dijanjikan itu nggak selesai. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jual beli mutor atau ikroh, yaitu jual beli yang dilakukan dengan paksaan atau dengan menekan, ditekan dia. Kalau nggak beli diancam nyawanya, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, kalau tidak dijual nyawa Anda atau keluarga Anda, nah itu juga tidak boleh. Itu ikroh dan mutor. Dua hal ini bisa karena secara langsung, bisa tidak langsung. Nah, kalau secara langsung ya secara fisik. Kalau tidak langsung, ini penjual nggak mau nggak mau dia harus menjual karena terpaksa. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian itu yang 4 hal itu tadi melanggar prinsip antarodin, kerelaan. Nah, ada juga yang melanggar prinsip keadilan. Keadilan itu pertama, jual beli dengan merekayasa harga dengan cara ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang. Kemudian juga ada najash. Najash itu jual beli yang merekayasa harga juga, tapi dengan cara kerjasama dengan orang lain, di mana orang lain itu disuruh pura-pura nawar. Jadi untuk mempengaruhi konsumen supaya dia yakin bahwa dia beli ini tidak salah. Padahal pemain yang ketiga tadi itu hanya kerjasama saja dengan penjual, itu namanya najash. Nah, kemudian selanjutnya ada juga ghoben. Ghoben itu menaikkan harga pasar, menaikkan harga jauh di atas harga pasar. Nah, itu juga nggak boleh. Ada toleransi ya, kan tidak semua harga itu sama biasanya. Nah, itu ada toleransi biasanya kalau untuk harga barang yang setiap hari menjadi kebutuhan pokok kita, itu toleransinya 5%. Kemudian untuk binatang ternak itu toleransi ininya perbedaannya itu 10%. Nah, kalau untuk properti, perumahan dan lain bangunan itu toleransinya 20%. Nah, itu untuk ini ya, ghoben tadi, ghoben fahishi, yaitu menaikkan harga jauh di atas harga pasar. Nah, kemudian yang keempat itu adalah goror. Nah, goror ini banyak. Goror itu artinya tidak jelas. Ada tipu-tipuan di dalam jual beli tadi. Nah, itu kalau dijelaskan ada 3 macam. Kemudian nanti ada macam-macamnya, ada sekitar 6 model jual beli yang dilarang. Salah satunya yaitu bai'ul ma'dum, jual beli yang objeknya tidak ada, seperti menjual janin dalam perut binatang ternak. Saya jual anak sapi ini tapi belum lahir anaknya. Nah, itu namanya bai'ul ma'dum. Ustaz, kesimpulan sedikit Ustaz dengan apa yang kita bahas tentang hukum jual beli Ustaz kepada pemirsa nih Ustaz. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berislam kita harus berislam secara kafah, tidak hanya dalam hal ibadah tapi juga dalam hal muamalah. Salah satu muamalah yang setiap hari kita lakukan adalah jual beli. Maka kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk berislam secara kafah, kita harus memperhatikan jual beli yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan
muamalah tapi kemudian itu melanggar syariat Islam. Di dalam jual beli harus kita yakinkan rukun dan syaratnya. Kemudian kita yakinkan objek-objeknya, kita yakinkan apakah ini melanggar antarodin atau melanggar la tadlimun wa la tudlamun yang sudah kita jelaskan tadi. Di mana banyak jual beli yang sesungguhnya itu akan menjadi amal ibadah kita, mendatangkan pahala kita manakala kita lakukan dengan baik. Karena Rasulullah menjanjikan bahwa seorang pedagang yang jujur itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, dan juga bersama para syuhada. Dan satu lagi bahwa jual beli atau dagang ini adalah salah satu amal yang utama. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ayyul kasbi afdol, amal apa yang atau perbuatan pekerjaan apa yang paling utama? Qala Nabi, amalur rajuli biyadihi, orang yang melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, dan kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang diterima oleh Allah, yaitu jual beli yang dilakukan memenuhi syarat rukunnya dan dilakukan dengan jujur dan amanah. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tentang bagaimana hukum jual belinya. Pemirsa TVRI Kaltim, sampai di sini kebersamaan kita pada program Sentuhan Kolbu dengan pembahasan yaitu adalah hukum jual beli secara syariah bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Murzoni. Dan ini bisa menambah wawasan kita bersama sebagai pembeli atau penjual dalam berinteraksi sebagai yang namanya aktivitas muamalah. Yang terpenting bagaimana antara pembeli dan penjual sama-sama memiliki saling keredaan satu sama lain. Sampai jumpa pada program Sentuhan Kolbu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.